Yang pertama adalah pertanyaan tentang hilal. Di surat Al-Baqarah ayat 189. Antum kasih tanda nih pertanyaan ini. Saya udah dapat. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan-bulan sabit itu gimana ceritanya. Yang ditanya bukan tentang peran rembulan di putaran apa? Di perputaran bintang-bintang, enggak. Orang ini bertanya apa gunanya Allah menciptakan hilal ini? Kenapa kok tidak seperti mentari? Mentari itu ya sepanjang tahun ya bulat kayak gitu. Tapi kalau hilal kita lihat berubah-ubah. Kenapa dia awalnya keluarnya kurus kecil ya. Kemudian bertambah dan bertambah. Lalu malam 15 dia jadi bulat. Dan ternyata bulatnya pun tidak lama. Malam 16 sudah mulai berkurang. Berkurang. Kemudian hilang. Kenapa? Kok seperti itu? Ini menandakan kalau para sahabat itu memperhatikan ciptaan Allah. Kemudian timbul pertanyaan di diri mereka. Kenapa ya? Kok bisa kayak gitu? Mungkin kita perhatikanlah. Dalam kehidupan kita ini kita banyak melihat kebesaran ciptaan Allah yang seharusnya membuat kita semakin dekat sama Allah. Contohnya, antum kalau naik pesawat melihat sungai. Melihat sungai. Antum akan lihat sungai itu seperti ular. Kalau antum melihat parit yang dibikin manusia, selalu lurus dibikin. Kenapa kok Allah bikin sungai itu? Itu Allah ketika menciptakan bumi. Allah mengatakan, wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah yang mengeluarkan airnya. Allah yang bikin tuh. Muncul air dari gunung, mengalir, kemudian sudah dibikin sama Allah jalannya itu air. Dan semuanya mesti, yang Anda lihat ya, itu seperti ular. Nggak ada yang lurus. Kenapa jamaah? Antum kalau jalannya sungai itu lurus, akan deras sungainya itu. Kemudian yang akan mendapatkan pengairan itu cuma sebagian. Tapi ketika dibikin berputar dia, banyak yang dapat. Di situ tumbuh-tumbuhan jadi hijau. Pernahkah kita memperhatikan yang seperti itu? Bintang-bintang. Kenapa Allah jadikan bintang-bintang? Cuma di Jakarta ini subhanallah. Semalam ana sama anak-anak dia ngomong, "Abah," kata dia. "Kenapa baik kok terang gitu ya? Kok kayak bukan malam? Nggak kelihatan bintang-bintang," kata dia. Karena Jakarta itu kan lampunya terang gitu. Jadi kalau orang rumahnya tingkat kemudian ngelihat itu nggak kelihatan gelap. Seakan-akan mau subuh kelihatannya itu. Kenapa nggak kelihatan bintang-bintang? Allah jadikan bintang-bintang untuk apa? Anda kasih hadiah. Nah, fadhal. 3 manfaat bintang. Masya Allah. Yang pertama menghias langit. Petunjuk arah. Masya Allah. Itu sebagai penghalau setan. Masya Allah kasih yang besar hadiahnya buat antum. Nah, itu manfaatnya bintang. Allah mengatakan wa bin najbi hum yahtadun. Dengan bintang itu orang tahu arah. Semua ciptaan itu Allah itu ada manfaatnya. Hilal orang-orang bertanya.
Ketika mereka bertanya berarti mereka memperhatikan dan mereka melihat. Di sini tuh yang tadi kita bahas, doa ketika melihat hilal kita perlukan. Tapi kalau orang tidak pernah perhatian, Ustadz, ana sepanjang tahun nggak pernah ngelihat bulan. Ada orang yang nggak pernah. Bulan sabit itu ya. Dia berangkat kerja, naik mobil, ya udah namanya naik mobil ada kapnya. Dia nggak bisa ngelihat bulan ke atas umpamanya. Sehingga sampai rumah, ya rumah ada atapnya, selesai. Tidur pagi bangun. Hanya seperti itu. Tapi kalau dia sekali-kali keluar melihat ciptaan Allah ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang punya rumah loteng ya. Kalau ya itu hanya keinginan. Sebenarnya anak kepingin punya rumah ada lotengnya, cuma bisa ngelihat ciptaan Allah. Anak-anak bisa malam hari dibawa duduk ya. Kemudian kita hamparkan tikar, lalu ajak tuh anak-anak lihat tuh. Bagus ciptaan Allah itu. Untuk menambahkan keimanan. Qul, di sini Allah perintahkan kepada nabinya untuk menjawab pertanyaan mereka. Qul, katakan kepada mereka. Ini jawaban dari Allah. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu tuh hilal dibikin berubah seperti itu sebagai penunjuk waktu bagi manusia dan untuk menentukan ibadah haji. Kita paham nih, oh ternyata dalam Islam itu untuk tahu kalender pakai apa? Pakai hilal, bukan pakai matahari. Kita di Indonesia yang mayoritas muslim pakai hilal enggak? Kita yang tahu Januari terakhir Desember. Dan kalau antum lihat, subhanallah jamaah, di surat At-Taubah ayat 36 insyaallah atau 35, coba lihat. Allah ketika menyebutkan tentang bulan-bulan itu, inna iddatasyuhur, sesungguhnya hitungan bulan-bulan itu indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, dan itu tertulis dalam kitab Allah adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dan kita tahu 4 bulan haram ini adanya di hitungan yang pakai rembulan, tidak yang pakai matahari. Dan orang Yahudi di Israel sana, mereka pakai kalendernya pakai bulan. Itu orang Yahudi. Nasrani pun sebenarnya pakai bulan. Sama semuanya. Karena hitungan bulan ini sejak kapan? Sejak penciptaan langit dan bumi. Allah katakan yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi semua nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam itu berpatokan kepada rembulan untuk menentukan waktu ibadah mereka. Kehidupan mereka, bercocok tanam mereka pakai bulan-bulan itu. Terus kenapa Nasrani sekarang pakai matahari? Ana izin minum. Oh, belum dituang ternyata ya. Tafadhol. Kenapa Nasrani kok pakai matahari sekarang? Untuk membedakan tahun Hijriah dengan Masehi. Enggak, bukan tahunnya yang Anda tanyakan. Hitungan bulannya. Artinya Hijriah itu kan sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum hijrah, umat Islam sudah pakai rembulan. Udah pakai nih. Umat Nasrani, dulunya mereka pakai bulan juga. Mereka juga ada bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Mereka punya hal itu.
Karena Nabi Ibrahim haji apa enggak? Haji. Bulan apa? Bulan Desember? Enggak. Bulannya bulan haji. Nabi Ibrahim itu. Sehingga kalender yang berbasis kepada rembulan ini sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi kita bicarakan tadi. Sehingga Nabi Ibrahim yang merupakan bapaknya para nabi, semua nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim juga berpatokan kepada rembulan untuk menentukan mereka. Terus kenapa kok terjadi transisi? Tahu-tahu orang Nasrani pakai Masehi untuk menyelisih hilal kaum muslim. Pada waktu itu belum ada umat Islam. Artinya ketika Nabi Isa alaihissalam hidup, itu pakai bulan, pakai rembulan. Setelah meninggalnya masih pakai rembulan. Tapi ingat, ada yang mau jawab? Iya, karena Romawi. Romawi itu ketika mereka, Masya Allah, fadlan kasih hadiahnya. Ketika mereka masuk ke agama Nasrani jadi agama kerajaan. Sehingga ada banyak modifikasi di agama Nasrani. Umpamanya lahirnya Isa alaihissalam tanggal 25 Desember. Itu lahirnya Tuhan matahari mereka sebenarnya. Makanya kenapa akhirnya berubah dari kalender yang biasa pakai rembulan jadi matahari. Kemudian ada banyak patung-patung kesyirikan umpamanya. Ya ada perubahan di situ. Jadi kenapa orang-orang Nasrani disebut dhalin, tersesat mereka? Karena mereka ada yang menyesatkan. Dan kenapa orang Yahudi disebutkan maghdub alaihim? Mereka dimurkai oleh Allah karena mereka tahu kebenaran tapi tidak diamalkan. Mereka tahu, dan sampai sekarang Yahudi itu pakai kalender rembulan, berbasis rembulan. Sehingga anak tahun lalu kalau nggak salah, ketika kita mau umroh itu, kita nggak bisa berangkat umroh, nggak bisa masuk ke Palestina dikarenakan visa tidak keluar. Ada hari besar mereka. Kok bisa? Oh ternyata hari besar mereka juga berpindah-pindah. Kayak umat Islam, Idul Fitri, Idul Adhanya kan selalu pindah gitu loh. Berarti memang mereka menggunakan kalender yang berbasiskan rembulan untuk penentuan ibadah mereka mungkin, tapi untuk bisnis, untuk apa, tetap pakai kalender Masehi. Maka ingat bahwasanya Allah menciptakan hilal itu sebagai penentuan waktu kita. Kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Contohnya apa? Gaji pembantu yang punya pembantu. Yang gaji pembantunya pakai hijriyah, anak kasih hadiah. Nah, anak nggak mau ngomong yang besar-besar. Kita ini yang kita amalkan di rumah kita nggak ngamalin kadang kalau jamaah. Jamaah, kalau kita gaji pembantu dengan hijriyah, pembantu itu akan untung. Dia dapat gaji lebih cepat dan bekerja lebih sedikit. Karena hitungannya dalam setahun beda berapa hari? 11 hari, bayangkan. 11 hari bedanya. Baik, kita mau ngamalkan enggak? Itu yang bisa kita amalkan di rumah. Anak pesan sama istri, kasih pembantu dengan kalender hijriyah. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang pertama kali mengamalkannya. Dan mau tidak mau, kita akan membuat pembantu di rumah tahu kalender hijriyah. Kenapa? Ya Allah, kapan gajian ini? Karena dia akan belajar kalender hijriyah. Maka kita amalkan jamaah. Wal haj, penentuan haji juga pakai rembulan. Ramadan sebentar lagi, kita pakai lihat rembulan. Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan rembulan, hendaklah dia berpuasa. Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalian berpuasalah ketika melihatnya dan berbukalah ketika melihatnya. Nih pertanyaan tentang rembulan. Anak akan lanjutkan. Ayatnya ini walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha.
Islam datang tidak memerangi tradisi manusia yang baik. Enggak. Ada tradisi-tradisi yang ditoleransi oleh Islam boleh selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi ada tradisi yang diperangin. Seperti tradisi menyembah berhala. Itu tradisi sebenarnya. Mereka punya tradisi kalau keluar rumah ngundi. Ada kan yang pakai undian. Berangkat apa enggak berangkat? Berangkat apa enggak berangkat? Itu tradisi diperangin. Di antara tradisi orang Arab ini Allah mengatakan, dan yang namanya kebaikan itu bukan dengan kalian mendatangi rumah dari punggungnya. Tradisi orang Arab, kalau orang itu keluar mau umroh, orang mau berangkat umroh berihram, lalu nggak jadi, itu masuk rumahnya nggak lewat pintu, lewat pagar, atau dia bikin lobang di rumahnya. Itu tradisi. Atau orang pulang dari umroh, pulang dari safar nih, antum masuk lewat itu? Enggak, antum masuk lewat jendela, mungkin kalau sekarang ada jendelanya. Mereka beranggapan itu kebaikan. Kenapa mereka menganggap itu kebaikan? Karena dari nenek moyang melakukan itu, sehingga orang itu susah meninggalkan tradisi. Allah turunkan, itu bukan kebaikan, kata Allah. Walakinnal birra manittaqa, tapi orang yang baik adalah orang yang bertakwa. Takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa'tul buyuta min abwabiha, kalian datangi rumah-rumah itu dari pintunya. Nggak perlu dari jendela, tapi memang berat jamaah ya. Orang kalau umpamanya orang udah pamitan sama saudara-saudaranya mau berangkat haji, tahu-tahu sampai airport visanya nggak keluar, gimana dia mau pulang ke rumahnya? Lewat pintu depan? Susah dia, kelihatan kalau nggak berangkat. Sebagian berangkat ke Singapura, nunggu jemaah haji pulang, karena dia ya beban malu ya. Aduh, udah pamit sama keluarga ini itu, terus balik lagi nggak umroh. Allahu Akbar. Enggak, kau harus tahu kebaikan itu adalah bertakwa kepada Allah. Mungkin dengan engkau tidak berangkat umroh, kau harus balik ya, kau masuk lewat depan pintu rumahmu, katakan kepada tetanggamu, aku nggak bisa berangkat karena apa? Ya visanya nggak keluar. Selesai. Jangan sampai akhirnya tinggal di Jakarta, sebagian kalau dari kampung itu tinggal di Jakarta, dan dia pulang seakan-akan sudah haji. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian sukses dalam kehidupan ini. Jadi ingat, pertanyaan pertama adalah